Ini kami sudah berada di lantai 2 kantor Bupati Pohuwato, dan ini merupakan bekas ruangan Sekda Pohuwato Provinsi Gorontalo ya. Ini ruangannya Sekda, dan ini ruangannya Sespri ya Pak ya. Nah, ini memang hancur lebur ya pemirsa. Kondisi saat ini pasca dibakar oleh masa aksi ya pemirsa. Dan untuk ruangannya Pak Bupati sendiri berada di lorong yang kedua sana ya pemirsa. Kita tidak bisa masuk ya karena takutnya membahayakan ya pemirsa. Nah, ini merupakan ruangan Sekda. Ada beberapa dari pegawai kantor juga yang turut masuk ya pemirsa. Melihat-lihat apakah masih ada dokumen-dokumen ataupun barang-barang yang masih tersisa dalam sini. Ini merupakan ruangan Sekda Pohuwato ya pemirsa. Kita masuk ke sini. Ini merupakan lantai 2 ya, kantor Bupati Pohuwato. Coba kita lihat, katanya masih ada api. Nah, ini ada beberapa bekas-bekas dari kebakaran dokumen-dokumen ya pemirsa, paling banyak. Ada berangkas, ini berangkas itu Pak ya? Iya. Nah, itu ada pion api kecil ya yang masih menyala ya, karena memang di bagian sini ini ruangan apa ini? Oh, ruangan keuangan. Oh, SPJ semua di sini. Di sini merupakan ruangan keuangan ya, jadi SPJ seluruh SPJ yang milik pemerintah Kabupaten Pohuwato ini berada di ruangan sini nih. Ini memang hancur lebur ya. Ini memang ada berangkasnya. Tribuners, begini kondisi kantor Bupati yang terbakar pada Kamis siang kemarin. Ini ada pohon di halaman kantor Bupati yang juga ikut terbakar. Bayangkan pohon yang ada persis di luar, mungkin 5 meter dari kantor Bupati juga ikut terbakar, bahkan sampai akar-akarnya, apalagi kantor ini. Praktis kantor ini memang tidak bisa digunakan lagi, kecuali nanti akan dilakukan perbaikan lanjutan ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana kondisinya saat ini. Sejumlah seng harus terbangan ke luar sini. Bisa melihat bagaimana kondisinya saat ini ya. Saya ingin mengajak Tribuners ke dalam, tapi ini cukup berbahaya ya, karena beberapa ada puing-puing yang kita nggak tahu akan jatuh seiring waktu.
Karena ini masih juga dipasangi polisi lain, kita hanya bisa melihat dari luar karena cukup menakutkan untuk ke dalam, terutama untuk beberapa puing kaca yang ditakutkan bisa menimpa orang yang masuk. Tapi beginilah kondisinya, kita bisa melihat betapa kerusakan parah. Kita bisa melihat juga di sini ada ATM Bank Sulut Go ya. Sebagai informasi itu, kemarin saat kerusuhan terjadi, Bank Sulut Go melakukan pengurasan saldo di ATM-nya. Kita bisa melihat nih ada kerusakan yang dialami oleh ATM Bank Sulut Go seperti ini. Beberapa ini ada yang alat-alatnya dibongkar ya oleh massa, dirusak sedemikian parah seperti ini, kaca dipecahkan. Wow. Ini juga ada sebuah alat yang video process. Saya tidak tahu ini alat untuk apa, tapi ini adalah bagian dari ATM yang diambil dari dalam. Tribuners, dari 6 unit ATM Anjungan Tunai Mandiri di Marisa ini, hanya 5 yang berhasil dikuras saldonya oleh bank sendiri, sementara 1 ini tidak berhasil diambil pas saat kerusuhan karena memang saat itu kondisi chaos. Nah, kita bisa melihat bagaimana kondisinya saat ini. Wah, seperti ini Tribuners. Kita bisa melihat ibu-ibu yang menengok langsung kantornya. Sebagai informasi, ini kantor Bupati, sekretariatan Bupati ini ditempati oleh kurang lebih 150 pegawai. Ya, saya informasi sama Karugis. Iya. Jadi kita orang khawatir makanan yang makanan orang. Tersiar dengan aman. Kebakaran bermula dari lobi kantor bupati ini. Jadi masa waktu itu, kalau misalnya kita mau melihat, kita tarik mundur kronologinya, kita melihat dari berbagai video juga yang beredar, itu api pertama kali itu muncul dari sini karena masa saat itu membakar sejumlah properti, kursi dan macam-macam itu di lobi kantor bupati. Inilah yang kemudian memicu kebakaran karena api membesar, kemudian membakar sejumlah ini dan kemudian hingga sampai 1 kantor yang terbakar. Jadi memang kebakaran pertama itu terjadi di sini, di lobi kantor bupati. Untuk tetap melakukan layanan. Kemudian yang utama adalah kita harus menjaga stabilitas daerah. Itu arahan yang disampaikan. Dan saya kira
hari ini seluruh kantor kecuali kantor bupati yang sudah terbakar, kemudian seluruh ASN hari ini tetap dibuka dan masukkan. Itu satu kesyukuran dari saya buat jajaran Pemkab Kabupaten. Untuk stabilitas Pak Danrem dan Pak Kapolda dengan personil yang nanti ada tambahan 200, berarti ada 1000 lebih. Ini akan stay di Pohuwato sampai dengan kondisi keamanan, stabilitas itu kita jamin benar-benar kembali seperti semula sebelum kejadian anarkis kemarin. ASN berkantor di mana sekarang? ASN semua di kantor masing-masing, kecuali nanti Pak Bupati dan Wakil Bupati nanti akan berkantor di mana, akan memilih salah satu kantor untuk menjadi pusat pemerintahan sementara. Di ASN juga akan diperlukan. Ya, peralatan ya, mesin, komputer, laptop pasti sudah tidak bisa terpakai lagi. Nah, ini untuk sementara karena darurat pasti akan menggunakan peralatan mesin, komputer, laptop dari kantor yang ada di Bupati. Kira ini bisa diantisipasi karena ini juga sementara. Sambil juga nanti kita menunggu pembangunan kembali kantor Bupati Bupati. Saya tidak tahu nanti hasil audit PU-nya seperti apa, apakah bangunan itu masih layak dipakai atau tidak. Kita menunggu. Pak Kapolda pun belum menghitung kerugian karena masih melakukan pendataan. Sejauh ini ada atensi dari pemerintah pusat terkait? Saya semalam sudah melaporkan kejadian ini kepada Pak Menteri melalui Pak Sekjen Kemendagri dan sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri terkait dengan laporan itu. Nah, ini yang hari ini saya sudah sampaikan di jajaran pemerintah Kabupaten Kabupaten. Ada yang mau datang ke sini hari itu? Hari ini Pak Menteri Dalam Negeri sudah mengutus satu staf ahli menteri eselon 1, kemudian ada 2 orang eselon 2 yang sekarang menuju Gorontalo. Mudah-mudahan ini hari ini bisa sampai ke Kabupaten. Terkait dengan pengamanan apa yang nanti akan dilakukan oleh Polri dan TNI? Sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa kita akan melaksanakan pengamanan sampai kegiatan ini selesai dan dinyatakan kondusif. Ya. Ada titik-titik tertentu yang menjadi fokus pengamanan atau seperti apa? Ada seperti yang kemarin kita sampaikan, kita cuma pertepal aja. Ya. Kemarin misalnya 30, sekarang sudah 100. sekarang personilnya berapa? Siapa? Hampir 1.200. Ada BKO dari Sulut juga? Ada. Dari TNI juga gitu? Sudah. Kita gabung sekarang untuk patroli skala besar. Ya, siap. Kemarin itu ada beberapa sekolah yang ada di area yang lain atau di Marista itu diliburkan. Jadi apakah untuk jaminan keamanan itu sekolah sudah bisa dinormalkan kembali? Udah, untuk sekolah udah kita persilahkan. Karena kan tidak ada masalah sama sekolah. Karena aktivitas seperti biasa. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.